Battle fishing di aliran Sungai Progo, Temanggung telah berhasil menaikkan ikan target. Ikan hampala milik Sogo dengan panjang mencapai 45 cm, sementara masih menjadi yang terpanjang. Duel masih banyak memiliki waktu. Bukan tidak mungkin masih ada ikan besar yang mendiami sungai yang satu ini. Langsung saja kita lanjutkan. Mancing Mania Strike Back, mantap! Berhubung perut saya sudah lapar, setelah setengah hari menyusuri Sungai Progo, saya langsung mengajak Sogo untuk masak ikan lele pemberian nelayan Bubu. Nah, udah waktunya makan nih. Udah lapar juga ya, Mas? Ya. Rencana kita mau masak apa nih, Mas? Ini mau masak lele bakar bambu. Sogo punya ide untuk masak ikan dalam bambu nih, Strike Back Mania. Kali ini, lelenya akan kami olah menjadi menu kuah asam. Bahan bumbu rempah yang tersedia langsung saya iris-iris. Sogo pun cukup terampil memotong lele yang sudah dibersihkan isi perutnya. Kalau daging lelenya sudah terpotong, jangan lupa tambahkan perasan jeruk nipis untuk menghilangkan aroma amis. Tidak lupa gula merah dan bahan penyedap lainnya dimasukkan juga. Terakhir, tambahkan air secukupnya dan bambu pun siap untuk dibakar. Wah, kok pastel lo mau barengan bareng nyudut. Kok kancane akeh siji kok. Tak tambahi apa meneh. Tambahi apa iku? Ini ikan lele, tadi saya strike lele kok. Ming siji tok lele iki. Alah, mung siji. Please kok. Kita makan bersama. Oke. Memang dua orang ini ibarat kata benci tapi rindu ya. Setelah 30 menit kami menunggu, lele kuah asam dalam bambunya sudah matang dan aromanya sudah pasti menggugah selera. Langsung kita cicipi ya, pastinya didampingi dengan singkong bakarnya dong. Kina ae pur kowe mangan apa? Ora iso kowe tetep mangan nganune kok ndase kok ngawur ae. Mayar mangan Kok wis iki enak. kok daske njuk pangan opo niki Ya kok. ora wis itu ndas wae iki daging aku kok. Baru aja mau dipuji akur, malah bentrok lagi. Jadi untuk pengganti nasinya, kita pakai singkong bakar nih. Wah, sama-sama mengenyangkan, tapi kalau singkong itu biasanya kenyangnya jauh lebih lama daripada makan nasi. Hari semakin siang, tim jajanan pasar sepertinya masih berambisi untuk mengalahkan ikan terpanjang milik tim fotografer. Potensi sambaran semakin berkurang dan warna air sungai semakin kecoklatan. Kami pun akhirnya memutuskan untuk pindah spot menuju hulu sungai. Semoga hasilnya bisa lebih maksimal ya. Sungai Gale berada di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Kondisi air di sini lebih jernih dibandingkan dengan spot sebelumnya. Para angler pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dan langsung mencari spot potensial keberadaan ikan penghuni arus deras. Meskipun tidak masuk dalam bagian tim yang sedang battle, saya tentu tak ingin melewatkan kesempatan untuk adu tarik melawan tenaga ikan penghuni arus deras. Setelah beberapa kali percobaan melempar umpan, tiba-tiba sebuah sambaran ikan langsung saya rasakan. Strike. Strike Mas Pur. Hook up kuat langsung saya lakukan untuk menghindari peluar ikan melepaskan diri dari mata kail. Inilah karakter tarikan ikan yang terbiasa hidup di arus deras. Tenaganya seperti tak ada habisnya untuk memberontak. Sedikit lengah saja, ikan bisa langsung masuk ke celah bebatuan. Nyangkut nih Strike Back Mania.
beginilah susahnya kalau kita mancing di hulu. Banyak bebatuan, jadi ikannya bisa nyangkut-nyangkut. Untung nih masih ada ikannya. Nih dia nih. Wah, target kita ikan masher nih. Wah. Dia memang habitatnya tinggal di hulu dia. Suka perairan yang deras dan suhunya dingin. Jadi banyak kita temukan di hulu seperti di sungai yang saya pancing ini nih. Persebaran ikan masyir meliputi wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara bagian barat. Karena ukuran ikan yang saya dapat masih kecil, jadi langsung saja kita rilis ya Strike Back Mania. Oke nih, mau kita rilis nih. Mancing Mania Strike Back, mantap! Purwono yang sudah menemukan spot ideal langsung berhasil mendapatkan sambaran. Dengan penuh semangat, Purwono langsung menarik ikan tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Jika dilihat dari lengkungan joran, sepertinya ukuran ikan tidaklah terlalu besar. Ternyata seekor ikan target, yaitu ikan masher, berhasil landed di tangan Purwono. Ikan maser ya. Ikan maser nih. Ikan masir merupakan salah satu ikan indikator ekologis yang masih baik. Ikan masir membutuhkan air yang bersih dan beroksigen tinggi untuk bertahan hidup. Sebelum kita rilis, coba kita ukur dulu panjang dari ikan ini. Panjangnya 25 cm. Wow, cukup besar juga nih untuk kategori masher yang hidup di sungai Pulau Jawa. Nih ya, kita rilis ya, Jos. Biar tetap lestari, karena ikan ini sulit sekali dan semakin sedikit di perairan teman. Populasi ikan satu ini di Pulau Jawa memang semakin berkurang. Jadi patut kita acungi jempol nih bagi para angler yang mau merilisnya kembali jika mendapatkan ikan satu ini. Mantap! Mendengar bahwa Purwono mendapatkan masher, Sogo pun tidak mau tinggal diam dan hanya menjadi pendengar suara strike. Ia pun bergegas menyusuri bebatuan yang berada di Sungai Galeh ini. Lemparan demi lemparan pun terus dilakukan untuk mendapatkan ikan masher. Dan kesempatan itu pun akhirnya tercapai juga. Strike! Sogo langsung bergelut dengan kelincahan ikan masher yang mencoba melepaskan kail di mulutnya. Perlawanan ikan tidak berlangsung lama. Akhirnya seekor ikan masher juga berhasil diangkat oleh Sogo. Mangurnya kita strike masher. Selain membutuhkan kadar oksigen tinggi untuk mendukung metabolismenya, arus deras sering membawa banyak makanan seperti serangga, organisme kecil, atau buah-buahan yang menjadi makanan ikan omnivora ini. Mantap, mantap, mantap. Mantap, Berapa ini nih? mau gua Ayo ukur, kita Mas. hitung, Bang. Ini Kita ukur dulu. dari 0 sampai 28. 28 cm ya. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem di Sungai Galeh ini, ikan masher yang berhasil terpancing langsung kita rilis ya Strike Back Mania. Mancing Mania Strike Back, mantap! Hari sudah akan mulai gelap, namun semangat Purwono dan Sogo mencari sambaran masher sepertinya tidaklah padam. Dewi Fortuna akhirnya kembali berpihak ke arah Purwono. Mantap! Sepertinya mesin perang Purwono terlambat nih panasnya. Perlawanannya begitu sengit dan ikan pun kembali membawa umpan Purwono ke celah bebatuan. Semangat mas bro, jangan mau kalah sama perlawanan ikan. Ini ikannya maser ini. Maser Gunung Sindoro. Strike Back Mania, ikan masher dapat hidup selama 20 tahun lebih di habitat aslinya. Panjang ikan ini dapat mencapai 1 meter dengan bobot mencapai 45 kg. Ya. Nah, ini ikan mashernya nih. Tadi sempat saya lihat juga nyangkut di bawah batu ya Mas. Iya, Bro, iya, ya? tadi Nah, di batuan yang ya, karena memang karakternya ikan masher ini suka hidup di bawah-bawah riam-riam air gitu. Dia suka makan serangga-serangga, tapi dia lebih suka makan lumut-lumut, daun-daunan, bahkan buah-buahan juga nih. Mantap nih. Ikan masher, Mancing Mania Strike Back. mantap.
Hasil strike ikan Masyir Purwono sepertinya menjadi penutup parade strike pada battle fishing kali ini. Setelah melakoni battle strike yang cukup panjang dan melelahkan, tentu Strike Back Mania pada penasaran kan, tim mana yang akan mengangkat trofi dan tim mana yang akan kena hukuman. Waktu yang ditunggu-tunggu, pengumuman siapakah yang menang di battle fishing kali ini. Pemenangnya adalah Mas Sogo. Yeay, selamat ya pemenangnya nih Mas Sogo. Ternyata ikan hampala hasil strike-nya Sogo masih sulit untuk dilampaui oleh Purwono. Selamat ya untuk tim fotografer. Sebagai hukuman untuk tim yang kalah, kita minta Purwono untuk menggendong Lionel dan mengambil lure yang menyangkut di pohon ya. Atas, sebelah atas. Mancing Mania Strike Back, mantap! Battle fishing antara tim fotografer melawan tim jajanan pasar telah usai di Strike Back Mania. Saya sudah janji nih kepada para peserta untuk memasak hasil pancingan kami. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan Chef David nih. Rencana kita mau masak ikan hampala hasil dari tangkapan nih. Nah, Chef, rencana mau kita masak apa nih ikan hampalanya? Masak pepes ikan hampala khas campur uduk ya. Oke, yuk Chef. Kita mulai aja, Chef. Bumbu rempah yang tersedia terbilang cukup komplit nih Strike Back Mania. Agar lebih mudah saat dihaluskan, bahan-bahan rempahnya kita potong-potong terlebih dahulu ya. Nah, ada yang menarik nih dari bahan masakan yang kita gunakan pada masak kali ini. Nah, Chef, batang kecombrang ya, Chef ya. Apa sih fungsinya kok bisa kita pakai bahan kecombrang ini, Chef? Aroma kecombrang itu biar enak sama rasa. Punya ciri khas tersendiri. Batang kecombrang memiliki kandungan flavonoid yang merupakan senyawa antioksidan untuk membantu mengurangi kerusakan sel dalam tubuh. Untuk menghilangkan aroma amis pada ikan, balurkan perasan air jeruk nipis hingga merata. Jangan lupa taburkan garam juga supaya cairan lendir ikan yang beraroma amis bisa keluar. Bumbu untuk pepesnya sudah siap semua. Sekarang tinggal kita olah ikan yang sudah dimarinasi dengan air jeruk nipis. Bumbunya udah jadi nih, ikannya nih lebih besar dari ukuran table size nih. Supaya lebih mudah untuk memasaknya, ikannya kita belah menjadi dua bagian. Namanya pepes, pasti tidak lepas dari daun pisang sebagai pembungkusnya. Setelah ikannya siap, barulah bumbu halusnya dibalurkan pada badan ikan hingga merata. Kasih bumbunya jangan tanggung-tanggung ya, supaya meresap sempurna pada daging ikan. Tambahkan potongan tomat untuk menambah sensasi kesegaran pada pepesnya. Terakhir, tambahkan daun kemangi supaya aromanya semakin semerbak dan menggugah selera makan. Kalau sudah lengkap semua, tinggal bungkus rapi supaya semua bumbu terserap dan tidak beleberan. Monggo Chef, dilanjutin saja bungkusnya. Oke, ini udah selesai nih dibungkusnya nih. Setelah ini kita apa ini Chef ikannya Chef? Kita masukin ke sini, kukus ya. Oh, tinggal kita kukus ya? Oke, ayo Chef, lanjut Chef. Meskipun lama mengukusnya kurang lebih 30 menit aja. Tapi perut saya kok sudah mulai bersuara ya. Baunya udah enak banget nih Chef. Udah bisa kita makan Chef? Belum, masih dibakar. Belum ternyata? Iya, belum. Oh, nah ternyata masih ada proses dibakar nih setelah ini. Pepes ikan sebenarnya sudah matang setelah dikukus. Tapi masih ada satu tahapan lagi nih yang harus dilewati, yaitu dibakar. Proses pembakaran pada pepes akan menghasilkan aroma yang komplit karena akan menambah aroma smoky pada makanan. Bakarnya tidak usah terlalu lama, yang penting daun pisang mulai gosong dan berubah warna. Pepes ikan hampalanya sudah bisa untuk diangkat.
Ini dia hasilnya, pepes hampalanya siap untuk kita cicipi. Strike back mania, pepes hampala khas Jambu Kluthuk udah mateng nih. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Ayo, Mas dan adik-adik, langsung aja kita sikat. Oke, ini coy. Oke, gas, Mas. Kalau sudah di meja makan seperti ini, kita sudahi dulu ya persaingannya. Lebih baik kita nikmati makan siangnya dengan rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Mantap banget nih rasanya, pepes hampala khas Jambu Kluthuk. Tadi ada sedikit campuran kecombrangnya nih. Nah, ini yang menjadikan rasanya khas banget dan memang beda dari pepes-pepes ikan pada umumnya. Kalau kata Mas Pur nih, mantap coy. Mantap coy, nikmat sekali nih. Nikmat nih, oke. Ayo lanjut lagi. Siap. Terkenal memiliki banyak duri, namun ternyata di tangan ahlinya, ikan hampala ini benar-benar memiliki rasa yang mantap. Kandungan omega-3 pada ikan hampala ini baik untuk menjaga kesehatan jantung. Nah, untuk anak-anak dapat meningkatkan fungsi otak. Mancing mania strike back, mantap!